Hukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah Indonesia terus mengupayakan pembebasan 10 WNI yang menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf. Sejauh ini muncul penawaran membayar uang tebusan dari perusahaan kapal. Luhut menegaskan bahwa opsi membayar uang tebusan sebesar 50 juta peso bukan inisiatif pemerintah. Pemerintah tidak pernah menyerahkan dalam upaya negosiasi. Walau sudah ada penawaran dari perusahaan, meski menilai opsi tersebut merupakan salah satu opsi terbaik, pemerintah juga tetap menyiapkan sejumlah opsi. Namun Luhut enggan membeberkan opsi tersebut untuk kelancaran negosiasi dan keselamatan WNI. Hingga kini tersiksa waktu 2 hari dari tenggat waktu yang diberikan oleh kelompok Abu Sayyaf. Ya, kemarin saya sudah beritahu kira-kira begitu. Ya kita tunggu, kita lihat nanti perkembangannya. Kan itu komunikasi langsung antara perusahaan dengan yang menyandra. Ya kita lihat nanti perkembangannya. Mungkin dalam hari-hari ini kita akan dapat lagi perkembangan terakhir. Itu urusannya perusahaan. Kami pemerintah memantau dengan ketat semuanya. Karena kita melihat bahwa itu mungkin strategi yang terbaik. Filipina terus meningkatkan pengamanan di Kepulauan Sulu untuk menangkap dan membebaskan 25 sandera, termasuk 10 WNI yang telah 12 hari disandra. Perkembangan terkininya akan dilaporkan oleh Desi Fitriani yang sudah berada di Filipina. Desi, bagaimana kondisi 10 WNI yang disandra sejauh ini? Ya memang Maria, sampai saat ini kita belum mengetahui secara pasti apakah 10 warga negara Indonesia tersebut dalam keadaan sehat lahir dan batin. Karena memang selama 12 hari pasca penangkapan mereka pada tanggal 26 Maret lalu, mereka selalu berpindah-pindah lokasi. Tetapi sudah hampir sepekan lebih ini mereka tidak lagi di laut tetapi sudah di darat. Sejak mereka ditangkap di kawasan Pulau Laguyan ataupun di kawasan Tawi-Tawi, mereka menggunakan 3 speedboat yang disandra oleh 15 orang bersenjata. Mereka dibawa ke Kalinggalang, itu pun di kawasan Sulu, artinya mereka dari posisi selatan naik ke atas ke arah utara ke Kalinggalang Sulu. Dan sejak dari Kalinggalang Sulu mereka diperkirakan dan menempuh perjalanan darat. Kami tidak mengetahui secara pasti apakah mereka dilakukan dipisah-pisah dalam beberapa komplok, misal 2 atau 3 orang, ataukah mereka dalam satu kesatuan 10 orang. Tetapi kabar yang kami dapatkan informasi mereka bergerak ke arah Patipul Arok atau ke arah perkotaan, di mana menjadi pusat daripada kelompok Abu Sayyaf. Karena memang dari informasi yang kami terima di kawasan kawan Abu Sayyaf menguasai daerah Sulu dan juga Kepulauan Sulu dan juga Kepulauan Basilan. Dan kami mendapatkan informasi bahwa sejak kemarin pengepungan terus dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Filipina di kawasan Sulu. Bahkan mereka mengganti komandan ataupun danrem mereka, setingkat danrem mereka untuk menguatkan pasukan dan penambahan 3 batalion lagi. Artinya bila memang sebelumnya mereka hanya sekitar 1.000 orang, mereka menambah lagi 3 kali kelipatannya untuk mengejar pelaku daripada pelaku penyanderaan 7 warga negara. Karena dari 25 warga negara yang diperkirakan ditahan, mereka berasal dari 7 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina sendiri dan juga Norwegia, Belanda dan Italia. Mereka sebagian besar adalah pelaut dan juga turis. Dari informasi yang kami terima memang kami sulit mengungkapkan secara keseluruhan karena memang semuanya masih bersifat informasi rahasia karena memang pembebasan 10 warga negara Indonesia dilakukan secara secret operation. Tapi dari informasi yang kami terima bahwa ke 10 warga negara Indonesia, 10 awak kapal tugboat Brahma 12 itu di bawah kendali kelompok Abu Sayyaf Al-Hasbi Miyabi dan juga Udon Hasim, tetapi mereka dibawa dengan kelompok kecil lagi, yaitu di bawah pimpinan Sahirul Sahiral dan juga Taib Lukman. Kita tidak tahu apakah mereka sudah berganti kelompok lagi, dipindah ke kelompok lain, tetapi yang pasti memang sejak penangkapan mereka di Tawi-Tawi, mereka sudah berpindah kelompok dan berpindah-pindah lokasi sampai nanti pada saat 2 hari menjelang tanggal 8 nanti. Kita juga masih menunggu Maria apakah mereka akan memberikan apabila uang tebusan tidak diberikan ataupun negosiasi belum berhasil, apakah akan diperpanjang batas waktu penyerahan atau tidak, karena memang sebelumnya mereka memberikan batas waktu tanggal 31 Maret tetapi kemudian diperpanjang pada tanggal 8 April mendatang. Kami menunggu, masih mudah-mudahan ada kabar baik untuk pembebasan 10 warga negara Indonesia dari kawasan ataupun Kepulauan Sulu. Demikian laporan kami dari Mindanao, Filipina. Kembali ke Anda di studio Jakarta. Silakan Maria. Ya, mudah-mudahan ya, karena sudah tinggal 2 hari lagi. Desi Fitriani, terima kasih untuk informasi